Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kelompok kami mengenai optimalisasi sistem penjualan toko PD Maxim 68 melalui digitalisasi dan peningkatan manajemen operasional. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ridwan, lalu yang kedua ada saya dengan Sabrina, yang ketiga ada Damar, dan yang terakhir ada Maya. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada proses sistem berjalan, yang keempat ada activity diagram, yang kelima ada dokumen masukan dan dokumen keluaran, yang keenam permasalahan dan alternatif pemecahan masalahnya, serta yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama di sini ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini yaitu sistem informasi penjualan secara tunai pada toko PD Maxim 68. Dimulai dari prosedur pesanan, prosedur transaksi, prosedur pencatatan atau penerimaan kas, dan prosedur pelaporan penjualan yang akan ditujukan kepada pemilik. Di sini ada struktur organisasinya dari toko PD Maxim 68. Di atas ini ada pemilik toko, lalu di bawah pemilik toko ada admin, bagian gudang, kasir, dan karyawan. Di sini ada proses bisnis sistem berjalan pada toko PD Maxim 68. Nah, toko PD Maxim 68 ini beroperasi dengan menyediakan berbagai macam bahan baku yang siap dijual kepada pelanggan. Proses pemesanan dan penjualan di toko ini melibatkan beberapa tahapan nih sebagai berikut. Yang pertama di sini ada pemesanan oleh pelanggan. Jadi pelanggan akan memilih barang sesuai kebutuhan dengan mengunjungi toko dan melihat langsung secara stok barang yang tersedia. Nah, proses ini memungkinkan pelanggan untuk memeriksa kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli. Selanjutnya ada proses perhitungan di kasir. Nah, setelah saya memilih barang, pelanggan membawa barang belanjaannya ke kasir. Nah, kasir akan memindai atau mencatat semua barang yang akan dibeli pelanggan menggunakan sistem pencatatan penjualan. Setelah itu, semua barang dihitung dan kasir akan memberikan informasi mengenai total harga yang harus dibayar pelanggan. Selanjutnya ada pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang tersedia seperti tunai, kartu debit atau kredit, ataupun transfer bank. Kasir akan memproses pembayaran dan memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan total belanja pelanggan. Aktivitas diagram. Nah, berdasarkan diagram ini menunjukkan 4 peran utama atau pemangku kepentingan stakeholder dalam proses penjualan di toko. Nah, pertama ada customer atau pelanggan, kemudian ada kasir. Nah, yang kasir ini bertugas yaitu untuk melayani transaksi penjualan. Kemudian ada admin. Admin bertugas yang membuat laporan keuangan dan penjualan, dan yang terakhir keempat adalah pemilik toko. Pemilik toko yaitu yang menerima laporan keuangan. Nah, pertama dari aktivitas customer, pelanggan mulai dari datang dan memesan barang, kemudian ke kasir, dari kasir melihat stok barang. Nah, setelah melihat ketersediaan barang, kemudian mencatat transaksi penjualan harian. Nah, setelah semuanya aktivitas ini selesai, kemudian lanjut ke admin. Dari admin menerima laporan harian penjualan, kemudian menghitung laporan harian penjualan, dan terakhir membuat laporan penjualan bulanan dan laporan keuangan. Nah, setelah ini selesai, kemudian diserahkan ke pemilik toko, yaitu pemilik toko menerima laporan bulanan dan keuangan. Yang pertama ada dokumen masukan. Dokumen masukan dalam sistem penjualan di toko PD Maxim 68 dirancang untuk mendukung operasional harian dan pengolahan stok, harga, serta pengiriman barang. Berikut adalah rincian dokumen yang digunakan. Yang pertama adalah laporan stok barang.
kemudian yang kedua surat jalan, ketiga daftar harga barang. Nah, dari laporan stok barang, uh, untuk nama dokumen laporan stok barang yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai jumlah persediaan barang yang tersedia di gudang, yang bersumber dari bagian gudang. Tujuan yaitu untuk bagian kasir mencocokkan data stok dengan kebutuhan transaksi, untuk medianya kertas dengan jumlah tidak ditentukan, untuk frekuensi harian dengan format berisi kolom untuk nama barang, kode barang, jumlah barang, dan tanggal pelaporan. Yang kedua yaitu surat jalan dengan nama dokumen itu surat jalan berfungsi untuk mendampingi pengiriman barang dari supplier ke toko dan memastikan barang yang dikirim sesuai dengan pesanan. Bersumber dari supplier, tujuannya yaitu untuk bagian gudang memverifikasi barang yang diterima dengan media kertas, jumlah rangkap yaitu 2 rangkap, satu untuk supplier dan satu untuk toko. Kemudian untuk frekuensi harian dengan format memuat detail seperti nama barang, jumlah barang, tanggal pengiriman, serta tanda tangan pihak supplier atau dan penerima. Selanjutnya ada daftar harga barang, di mana berfungsi untuk memberikan informasi terkini mengenai harga barang yang akan dijual kepada pelanggan, yang sumbernya admin yang bertujuan kepada bagian kasir untuk memastikan transaksi berjalan sesuai harga yang ditetapkan. Medianya kita menggunakan kertas, berjumlah tidak ditentukan tergantung pada jumlah barang yang didaftarkan. Frekuensinya harian atau diperbarui sesuai perubahan harga. Formatnya berisi nama barang, kode barang, dan harga persatuan. Selanjutnya, dokumen keluaran memainkan peranan penting juga dalam mendukung kelancaran operasional toko, membantu pengambilan keputusan, dan menyediakan buku serta laporan transaksi yang dapat diandalkan. Berikut adalah pengembangan rincian dokumen keluaran, diantaranya ada nota struk, laporan penjualan harian, dan laporan penjualan bulanan. Yang pertama ada nota atau struk yang berfungsi sebagai bukti pembayaran resmi yang diberikan kepada pelanggan. Nota ini memuat informasi transaksi seperti detail barang yang dibeli, jumlah, harga, dan total pembayaran. Sumbernya dari kasir yang bertujuan kepada pelanggan, medianya menggunakan kertas atau digital dalam hal penggunaan aplikasi, jumlahnya 1 rangkap, frekuensinya harian, setiap transaksi, formatnya berisi seperti nama toko dan logo, tanggal dan waktu transaksi, detail barang, subtotal, diskon, dan total bayar. Metode pembayarannya bisa menggunakan tunai, kartu, atau transfer. Manfaat dari nota atau struk tersebut sebagai arsip bagi pelanggan dan toko untuk keperluan retur, evaluasi, atau audit penjualan. Yang pertama ada laporan penjualan harian. Selanjutnya laporan penjualan harian yang berfungsi memberikan ringkasan transaksi harian seperti jumlah total transaksi, pendapatan barang terjual, dan analisis dasar lainnya. Yang bersumber kasir yang ditujukan kepada admin untuk verifikasi dan arsip. Medianya kertas atau format digital berjumlah 1 rangkap, frekuensinya harian, formatnya total transaksi, pendapatan harian, barang terlaris, metode pembayarannya bisa tunai atau kartu, dan analisis perbandingan. Manfaat dari laporan penjualan harian untuk mempermudah pengelolaan kas harian, mendukung evaluasi performa harian, dan mempersiapkan data untuk laporan bulanan. Baik, selanjutnya laporan penjualan bulanan. Nama dokumen laporan penjualan bulanan, fungsinya untuk meringkas penjualan bulanan untuk mendukung evaluasi kinerja toko secara keseluruhan. Sumber dari admin, tujuan pemilik toko untuk pengambilan keputusan yang strategis. Media, kertas atau format digital yang berjumlah 1 rangkap, frekuensinya bulanan, format. Yang pertama total pendapatan bulanan, rata-rata penjualan harian, barang terlaris, dan presentasi kontribusi. Yang selanjutnya tren penjualan. Manfaatnya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja toko, membantu pemilik dalam merencanakan strategi seperti restocking, promosi, atau evaluasi kerja. Untuk permasalahan yang dihadapi sistem penjualan saat ini meliputi
pencatatan manual yang rentan dengan kesalahan. Yang kedua, proses pencatatan manual pada stok barang, transaksi, dan pengolahan data yang cenderung menyebabkan kesalahan seperti salah hitung, kesalahan pencatatan, atau duplikasi. Yang ketiga, kesulitan analisis dan pelaporan. Yang keempat, ketergantungan pada laporan manual membuat analisis data menjadi lambat sehingga menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, khususnya dalam hal restocking atau promosi. Yang kelima, pencatatan tidak terorganisir. Yang keenam, tidak adanya sistem pencatatan yang jelas menyebabkan kesulitan dalam memantau barang masuk dan keluar sehingga stok seringkali tidak akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa rekomendasi pembacaan yang dapat diterapkan di toko PD Maxim 68, seperti penerapan sistem digital dengan beralih dari sistem manual ke sistem digital yang tentunya mempermudah manajemen toko untuk mencatat stok barang, transaksi, dan laporan. Yang kedua, ada pembaruan harga otomatis yang mengintegrasikan sistem yang memungkinkan pembaruan harga otomatis untuk menghindari ketidaksesuaian harga barang yang dijual dengan data. Yang ketiga, penggunaan dokumen digital. Selain kertas, dokumen seperti nota dan laporan dapat dibuat dalam format PDF atau Excel untuk memudahkan akses pencarian dan penyimpanan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem penjualan yang berjalan di toko PD Maxim 68 memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, terutama dalam hal pencatatan manual, pengolahan data, dan pengelolaan dokumen. Namun dengan adanya beberapa dokumen keluaran seperti nota, laporan penjualan harian, dan laporan bulanan, toko telah memiliki dasar administratif yang cukup untuk mendukung operasi. Yang ketiga, penerapan teknologi digital menjadi solusi utama untuk meminimalkan kesalahan manual, meningkatkan kecepatan proses, dan memberikan data yang lebih akurat untuk analisis dan pelaporan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ada beberapa saran untuk meningkatkan sistem penjualan di toko PD Maxim 68, seperti implementasi sistem digitalisasi. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, integrasi data dan otomatisasi proses. Yang keempat, pengelolaan arsip digital. Yang kelima, evaluasi berkala. Yang keenam, keamanan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.